Time trader gue sebenarnya lagi galau sih sekarang. Jadi kan lu tahu kalau gue punya bisnis di Amerika kan, sekolah pilot. Di aviation bisnis kita memang base-nya di Amerika. Gue punya sekarang tuh 8 pesawat. Secara flying school gue happy karena klien tuh bayarnya US dollar. Dengan rupiah yang terus melemah, otomatis gue dapet cuan lebih gitu. Tapi di sisi lain, gue hidup di Indonesia yang mana mayoritas di Indonesia tuh pada import. Dan contohnya, kalau Ferrari gue nih bermasalah, spare part-nya rusak. Mau nggak mau gue harus bayar spare part ini dengan kurs dolar yang sekarang, 16.400-an. Di satu sisi, gue udah prediksi tentang rupiah ini akan tembus 16.200. Pada saat itu banyak banget orang-orang yang ngebully gue gitu. Dan kenyataannya, entah kenapa Tuhan baik banget sama gue. Setiap prediksi dan analisis Astronaci yang komprehensif itu terjadi lagi, dan terjadi lagi. Kalian bisa ikutin semua track record-nya. Jangan sampai kalian bilang bahwa Astronaci itu ya gampang kalau udah kejadian ngomong. Kalian nonton deh YouTube-nya Astronaci sejak 2 tahun lalu. Bahkan gue udah kasih arahan akan kemana kan rupiahnya. Dan masalahnya, gue nggak yakin bahwa Indonesian government ini punya budget untuk intervensi US dollar. Karena duitnya juga keserap kemana-mana dan kalian tahu bahwa banyak banget kebijakan-kebijakan untuk pajak itu lebih dikencengin lagi, gimana pendapatan negara itu dipush untuk bisa dapat lebih banyak lagi, apalagi sekarang mereka spending banyak buat IKN juga. Kalau COVID, kita ngeliat di posisi harga waktu COVID, itu rupiah 16.600 dan kemudian diintervensi sharp banget ya, sampai akhirnya menguat balik lagi ke normal. Kali ini, naiknya tuh ngerambat. Dan kemudian kebentuk pola cup and handle. Ini kalau pecah, target gue berikutnya adalah 17.200 untuk rupiah. Kalian bisa catat. Pelemahan 1.000 poin dari target gue 16.200. Kemungkinan tidak lama lagi akan terrealisasi dengan lebih cepat. Jadi target pertama stationnya di 16.800. Target station kedua di 17.200. Tapi secara keseluruhan kalau gue lihat di sini, make sense banget kalau itu harga nanti bersarang di 17.100 sampai 200. Ini yang akan menjadi concern kita. Apa dampaknya buat kehidupan lo sama gue? Apa dampaknya buat saham Indonesia? Apakah saham Indonesia ini akan lebih kuat? Atau makin hancur? Atau seandainya IHSG-nya memang hancur? Apakah ada saham-saham yang berpengaruh positif dengan pelemahan rupiah yang seperti ini? Langsung kita bahas lebih detail. Bagiin guys ke teman-teman yang lain karena ini adalah konten-konten yang gue mikir berat untuk bikin konten ini dan bisa memberikan satu arahan buat kalian. Subscribe, aktifkan loncengnya, share ke WA, ke grup-grup kalian. Dukung terus Astronaci untuk bisa terus berkarya, membuat sebuah referensi finansial yang baik untuk kalian. Yuk langsung kita bahas. Jadi sekarang langsung kita bahas tentang rupiah tuh terus melemah terhadap US dollar. Dampaknya bagi masyarakat Indonesia apa? Bagi lu sama gue? Dampak realnya tuh kayak gimana ya? Inflasi yang dapat dipicu itu adalah cost push inflation. Di mana cost push inflation ini nanti disebabkan karena misalnya kenaikan harga minyak, kenaikan upah kerja, ya, dan kemudian itu akan di-pass over sama manufaktur kepada kita, end user. Mereka naikin harga, yang jadi tumbalnya itu kita otomatis kan. Terjadinya cost push inflation yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat itu memicu yang namanya slowing growth of economy. Kita selalu ingat tahun 2015 itu China mengalami yang namanya slowing growth of economy. Ini yang menyebabkan problem yang cukup besar di dalam Asian market pada saat itu. Ini kita akan lihat tanggal berapa untuk yang very short term-nya terjadi riak-riaknya. Karena turning point di sini itu sebenarnya bisa dihitung ya. Ini turning point minor. Sehingga pada saat kalau kalian lihat rupiah mulai menguat dikit terjadi koreksi kayak gini, koreksi itu akan berhenti di tanggal 28 sampai 29 Juni. Mungkin pada saat itu ada harga 16.260 misalnya kalau kalian mau collect beli ya. Atau mungkin dikasih lebih rendah lagi. Tapi intinya perhatikan ada kemungkinan turning point tanggal 28 sampai tanggal 29 baru kemudian dia naik lagi. Inversely, kebalikannya, kalau dia lanjut nih sampai ke sini 2829, ini bisa dropnya di situ. Ya. Jadi sekarang kalau kalian lihat peluangnya pada saat candle-nya merah berlanjut, maka Anda melihat tanggal 2829 itu sebagai bottoming dan dia naik lagi. Target price awal 16.500 yang akan kita lihat. Apa yang kita perhatikan untuk saham? Nah, ini menarik nih. Volatility market tuh akan terus meningkat karena menjelang pemilu US, ya. Dan apa kondisi rupiah dari sepanjang sejarah ketika election US? Pada tahun 2004, presidential election US, 15% dia melemah. 2008 melemah 38%. 2012 melemah 10,9%. Di tahun 2016 itu anomali, dia menguat 6,24%. Tahun 2020 pas COVID, bertepatan sih sama COVID, dia melemah 22,9%. Basically, menjelang pemilu, itu 80%
rupiah melemah, pemilu US. Karena apa? Strengthen US dollar menjelang pemilu ini menjadi ancaman. Jadi harusnya setelah kita bisa nanti menentukan election, berarti sampai akhir tahun 2024 ini, kemungkinan rupiah masih akan terus melemah. Jadi itu arah trennya. Dan kalau kita perhatikan, otomatis korelasinya juga akan kelihatan jelas. Ketika US dollar menguat ya dan menyebabkan rupiah melemah, IHSG itu akan melemah. Jadi dari sini kelihatan banget menjelang election US, indeks kita akan melemah. Setelah election US, pada saat market itu happy dengan presidennya, akan kenceng banget naiknya. Jadi ini adalah kesempatan yang baik di dalam 5-6 bulan ini ketika terjadi yang namanya deep correction. Belilah saham-saham yang untuk 5 tahun ke depan, ya 5 tahun ke depan fundamentalnya bagus. Sebagai retailer, carilah saham yang memiliki positive correlation dengan USD ini untuk memanfaatkannya. Apa contohnya? Akra. Dia memiliki positive correlation. Pada saat US dollar menguat, dia juga akan menguat. Kemudian El Nusa, pada saat US dollar menguat, dia juga menguat banyak banget. Adaro, ya. Kita melihat Adaro Energi di sini. Ketika terjadi US menguat, dia menguat. Jadi karena konsepnya adalah yang namanya batu bara, dia melakukan ekspor kan, sehingga dia mendapatkan positif impact dari pelemahan rupiah. Oke? Kemudian Anda harus memanfaatkan bottom fishing dari saham-saham yang terdiskon. Sebagai contoh, 4 saham bank yang sedang terkoreksi, dari monthly-nya yang kita lihat adalah kepala cangkulnya. Ini membentuk kepala cangkul di monthly semuanya. BRI, BCA, Bank BNI. Yang paling ekstrim mungkin BRI, sehingga kemungkinan dia naiknya akan lebih besar. Silakan cari, karena ini adalah saham diskon. Always look at the bigger picture untuk fundamental 5 tahun ke depan. Sekian technical outlook-nya, kalau kita perhatikan IHSG, ini di bulan Juli 2024, kita lihat adanya peluang untuk pembentukan bottom di IHSG ya di Juli. Setelah itu mulai dia ada sideways, baru mulai pelan-pelan dia naik. Kemudian kalau kita perhatikan daily outlook-nya, ini ada tanggal-tanggal yang sudah saya kasih di Eclipse Super App. Kalian juga bisa lihat bahwa di Eclipse Super App gue tuh sebutkan tanggal 19 Juni itu akan terjadi bottoming, yang ternyata terjadi beneran. Tanggal 19 Juni itu mulai terbentuk swing low. Apakah itu nanti akan naik lebih lanjut? Kalian yang akan lihat. Mudah-mudahan swing low-nya bagus dan terus akan naik. Kalian lihat sebentar cuplikan bahwa di trading strategi Eclipse Super App, gue kasih tahu santai karena tanggal 19 akan terjadi bottoming kemungkinan. Ini yang disebut dengan the art of time trading. Salam time trading. IHSG hancur terus. Kita tahu pada saat matahari masuk di Taurus, Gemini, ya, Cancer, Leo, secara statistik kalau Anda udah kenal Astronaci, memang sideways, bearish, itu yang akan terjadi. Secara short term-nya, ini ada target wave 5 support yang penting, 6550 ya di level ini. Tanggal 14 menjadi time support dan tanggal 9 atau tanggal 19. Jadi ini dia bisa extend. 19 baru dia mulai. Itulah benefit ketika kalian menikmati analisis di Eclipse Super App. Tentunya kalian mau tahu saham-saham apa yang terkorelasi dengan US dollar yang bisa membuat kalian profit. Silakan ikuti free webinar berburu saham murah saat market koreksi. Langsung bit.ly/berburu saham, ini nomor WA-nya. Kita akan ngobrolin, bikin analisis dan trading plan, nyari saham apa yang kira-kira bisa kita beli ketika rupiah sedang melemah. Sampai ketemu di webinarnya guys. Thank you for watching Astronaci, dan selalu dukung channel ini, share, bagikan buat yang lainnya. Sukses terus, salam time trading.